Oke, selanjutnya kita masuk ke esai ya. Untuk esai nomor 1. Sebuah pesawat terbang melakukan pendaratan dengan kelajuan pada saat itu adalah 72 km per jam. Kemudian gerak pesawat diperlambat secara beraturan. Berarti ini merupakan gerak GLBB diperlambat. Untuk GLBB diperlambat, cirinya di soal itu terkadang dituliskan seperti ini ya, diperlambat secara beraturan. Kalau tidak, ada kata-kata perlambatan, berarti itu adalah GLBB diperlambat. Kalau misalnya percepatan, berarti dia GLBB dipercepat. Ini karena udah tertera, walaupun ditanya percepatan, adalah di sini yang dimaksud adalah perlambatannya, karena dia diperlambat secara beraturan. Hitunglah percepatan pesawat agar dia berhenti, berarti perlambatannya ya. Menempuh jarak 500 meter, berarti S-nya adalah 500 meter. Kemudian kecepatan saat itu adalah V0-nya, karena dia bilang agar berhenti, berarti V akhirnya, VT-nya adalah 0 meter. V0-nya adalah 72 km per jam ubah ke meter per sekon, berarti dikali 1000 dibagi 3600, berarti 20 meter per sekon. Ini ingat konversi ya, yang waktu bab pertama ya. Berarti hubungan ketiganya terhadap A itu untuk GLBB diperlambat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Min di sini karena perlambatan itu melawan percepatannya ya, kebalikannya. Di rem berarti kecepatannya semakin menurun, berarti percepatannya adalah negatif. VT kuadrat 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya adalah 20 kuadrat min 2, A-nya yang dicari, S-nya 500. Ini pindah ruas ke arah sana, berarti 1000 A ya, 500 kali 2 1000 A, 20 kuadrat adalah 400. Maka A-nya adalah 400 dibagi 1000. Yang atas punya 02, bawah punya 02, coret 4 bagi 10 adalah 0,4 meter per second. Itu ya. Selanjutnya untuk nomor 2. Seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 24 meter per second. Kemudian tiba-tiba, di depannya ada seorang menyeberang jalan, sehingga dia melakukan pengereman dengan perlambatan. Berarti sama aja dia di GLBB diperlambat. Kelajuan pada saat itunya berarti V0-nya 24 meter per second. Kemudian melakukan perlambatan, berarti A-nya adalah 8 meter per second. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh S-nya ya. Tadi hubungan keduanya sampai dia berhenti, berarti VT-nya adalah hubungan ketiga ini sama S itu tadi apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat adalah 0 kuadrat, V0 kuadratnya adalah 24 kuadrat ditambah 2, A-nya 8S. Oke. Sorry, ini minus ya, perlambatan ya. Oke, berarti pindah ruas jadi 16 second sama dengan 24 kuadrat adalah 576. Berarti S-nya adalah 576 dibagi 16. Di 36 gitu. Selanjutnya untuk nomor 3, Bagas hendak mengambil jambu yang berada di tangkainya setinggi 7 meter dengan cara melempar dengan batu ke arah vertikal ke atas. Batu terlepas dari tangan Bagas dari ketinggian 200 cm. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, berapakah kecepatan awal minimal pelemparan yang harus dilakukan Bagas
agar batu yang dilemparkan mengenai jambu yang diambil. Berarti ini adalah vertikal ke atas ya, vertikal ke atas. Oke, yang ditanya adalah kecepatan awalnya, kecepatan awal minimal pelemparan batu. Berarti yang ditanya adalah minimal. T-nya karena dia setelah mengenai sasaran berarti adalah 0. Tadi seperti Ibu yang bilang ya, kalau di puncak atau maksudnya setelah mengenai sasaran di titik tertinggi, kecepatannya dia berhenti sejenak. Jadi ada ketinggiannya nih, ketinggiannya awalnya jambunya 7 meter, terus batu itu terlepas dari ketinggian bagas itu 200 cm, berarti kita ubah ke meter adalah 2 meter ya. Pertamanya dia tingginya adalah 7 meter, terus terlepas batunya adalah di sini 2 meter ya. Jadi sisanya adalah ketinggiannya adalah hanya ini adalah 7 dikurangi 2, 5. Berarti untuk mencari kecepatan awalnya, hubungan ketiganya sama ya, seperti vertikal, sama seperti horizontal tadi ya, GLBB diperlambat T kuadrat. Kalau di GLBB diperlambat itu S, kalau di ketinggian, kalau di vertikal ke atas berarti ketinggiannya H. T kuadrat sama dengan T0 kuadrat min 2GH. Min karena melawan gravitasi ya. T kuadratnya adalah 0 kuadrat, T0 kuadratnya yang dicari, min 2, G-nya adalah 10, H-nya adalah yang tadi, karena sudah ada punya ketinggian sendiri kan, 2 meter H awalnya, terus ketinggian semuanya adalah totalnya 7 meter, berarti H yang diminta adalah 7 kurang 2 adalah 5. 2 kali 10 kali 5 adalah 100 pindah ruas, minus 100 pindah ruas jadi 100, sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0 nya adalah akar dari 100, 10 meter. Itu kecepatan awalnya untuk mengenai sebutir peluru ditembakkan ke atas pada posisi 2 meter dari permukaan tanah. Misalnya ini permukaan tanahnya, pelurunya dari posisi 2 meter dari permukaan tanah. Misalnya di sini pelurunya, dia dilemparkan ke arah atas, vertikal ke atas ya tadi. Kecepatan awalnya adalah 30 meter per second. Dalam waktu yang bersamaan nih, ada bola kasti dilempar ke bawah dari menara yang setinggi 82 meter. Ini ketinggiannya adalah 82 meter. Ini ada bola kasti nih dilempar ke bawah. Oke, dengan kecepatan awalnya adalah 10 meter per second. Nah, ditanya kapan. Jadi kalau ditanya kapan berarti berhubungan dengan waktunya. Jadi kapan pas dia dilempar ke atas, si bola kastinya bola kasti dilempar ke bawah dan pelurunya dilempar ke atas, kapan waktunya dia bertemu, berpapasan mereka berdua. Oke, berarti kalau misalnya waktunya berpapasan berarti jarak antara dari atas ke bawah atau bawah ke atas ketika berpapasan itu sama. Jadi kalau misalnya di vertikal ke atas atau ke bawah, jarak itu adalah ketinggiannya. Jadi kita misalnya H pelurunya, ketinggian peluru itu harus sama dengan H bola kastinya. Oke, H pelurunya karena dia punya ketinggian awal, di H bola kastinya juga punya ketinggian awal, makanya di sini rumusnya jadi H0. Kalau vertikal ke atas ditambah ya, karena ketinggiannya semakin bertambah. Kecuali kalau vertikal ke bawah dia dikurang nanti, karena ketinggiannya semakin berkurang. Dari 82 meter dia dilempar ke bawah otomatis berkurang sampai 0. Tapi kalau misalnya ketinggiannya
dari misalnya vertikal ke atas, dari bawah 2 meter dilempar vertikal ke atas, makin nambah ke arah atas, makin nambah, jadi H-nya H maksimum. Makanya H0-nya ditambah. Dengan mencari H-nya untuk arah atas, berarti P0T min setengah Pt kuadrat. Sama dengan H bolak aslinya tadi Ibu bilang karena ke bawah semakin berkurang ketinggiannya, jadi minus dan kurung P0T, sebenarnya juga dalam kurung ya, P0T min setengah, min atau plus plus setengah Pt kuadrat. Kenapa plus? Karena dia vertikal ke bawah ya, searah dengan gravitasi. Oke, lihat H0-nya yang di peluru 2 meter kan, ketemu plus, berarti plus P0-nya yang ditanya, V0-nya 30, T-nya yang ditanya 30T, plus ketemu minus, berarti minus setengah G-nya 10 ya, kalau nggak diketahui di soal G-nya 10, T-nya yang ditanya T kuadrat. Sama dengan H0 untuk bola kasti tadi 82, minus ketemu plus 0T-nya dikali silang ya, air mancur maksudnya, jadi min P0-nya adalah 10T, minus ketemu plus jadi minus setengah kali G-nya 10, T-nya adalah ini. Ya, dikelompokkan ya, kelompokkan. Ini minus 10, ini kalau minus dipindah ruas jadi positif, berarti habis ya minus setengah Gt kuadratnya. Berarti sisa 2 plus 30T sama 82 min 10T. Oke, yang 2 pindah ruas dikelompokkan dengan 82, min 10T pindah ruas dikelompokkan dengan 30T. Berarti 30T ditambah 10T sama dengan 82 min 2. Berarti 40T sama dengan 80. Berarti T-nya adalah 2. Jadi kapan pas berpapasan? Berarti saat waktunya adalah 2 second. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebuah papan reklame jatuh. Berarti tidak ada kecepatan awalnya ya. Dia berarti gerak, jatuh, bebas. Gerak, jatuh, bebas. Karena P0-nya adalah jatuh dari tiang penyangga memiliki ketinggian 19,6 meter. Ya, papan reklamenya di sini nih. Dia jatuh pada ketinggian 19,6 meter dari permukaan. Hitung waktu yang diperlukan papan reklame untuk menyentuh permukaan tanah. Yang ditanya adalah T-nya. G-nya adalah 9,8. Untuk gerak jatuh bebas, hubungan T dengan ketinggian itu H sama dengan setengah Gt kuadrat. Makanya untuk mencari T-nya adalah akar 2H. Oke, akar 2 H-nya adalah 19,6 per Y-nya adalah 9,8. Maka hasilnya adalah 2 kali 19,6 bagi 9,8 diakarkan, hasilnya adalah 2 second. Itu waktu yang diperlukan sampai menyentuh.